Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Teguh Firmansyah dari kelas A, akan menyelesaikan tugas etika Islam yang berjudul etika lingkungan. Oke, jadi ini untuk judulnya ada etika lingkungan ya, dan ini nama saya Rifki Teguh Firmansyah. Oke, jadi pertama-tama apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti mencakup air, udara, hewan, atau apapun itu yang ada di sekitar kita. Itu termasuk lingkungan. Dan mencakup seperti biotik, seperti tumbuhan, manusia, hewan seperti yang tadi saya bilang, dan kesatuan ruang yang berisi seperti benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup termasuk perilaku yang membentuk ekosistem seperti itu. Jadi sesuatu yang emang saling menghubungkan dan saling terikat itu termasuk lingkungan ya. Yang ada di sekitar kita pokoknya, tetangga pun itu termasuk lingkungan. Oke, jadi yang selanjutnya adalah pengertian etika lingkungan ya, merupakan cabang filsafat terapan yang mengkaji hubungan moral antara manusia dengan lingkungan, alam beserta isinya ya, seperti hewan ataupun makhluk lainnya lah. Berfungsi sebagai pedoman nilai dan sikap untuk menjaga kelestarian alam dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis agar manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup lestari ya, serta mendorong tindakan bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Intinya ini adalah cara berpikir dan bertindak manusia yang berlandaskan nilai positif demi melindungi lingkungan, bukan hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga untuk makhluk lainnya. Jadi seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu pohon-pohon itu di Sumatera ya dibabat habis dan dijadikan lahan sawit. Itu tidak beretika itu. Itu tidak beretika ya, mohon untuk orang-orang yang menebang pohon dan ganti dengan pohon sawit itu nggak beretika banget itu. Karena yang kita ketahui bahwa pohon sawit itu tidak bisa menjadi sumber kehidupan bagi hewan yang ada di sana, nggak bisa. Suruh gajah makan sawit, daun sawit nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi ya perlu untuk saling mensupport lah dan peduli akan makhluk hidup yang lain seperti itu. Ya, mohon. Oke, di sini juga ada tujuan etika lingkungan, yaitu membentuk kesadaran dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan mendorong perilaku bijaksana dan dalam memanfaatkan sumber daya menjaga keseimbangan ekosistem serta saat ini dan masa depan dengan cara menghormati nilai intrinsik alam dan menerapkan prinsip keberlanjutan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu di alam, tentunya kita tuh harus pikirkan dulu jangka panjangnya itu bakal seperti apa. Apakah kalau misalnya kita menebang pohon ini jangka panjangnya itu bakalan bagus seperti itu. Jadi kita harus pikirkan dulu sebelum bertindak seperti itulah, agar manusia ini dapat berbeda daripada makhluk lainnya. Kita tuh harus pakai akal kita untuk tindakan berkelanjutan lah, seperti kalau misalnya membuang sampah ya, misalnya itu contoh kecil ya, seperti membuang sampah itu harus pada tempatnya gitu, jangan ke sungai. Pikirkan jangka panjangnya, misalnya kalau kita buang sampah gimana nanti keluarga-keluarga ikan di sana, kesusahan nanti, banyak sampah ya, dan lingkungan pun pasti rusak dengan sampah. Apalagi kalau misalnya membuang limbah yang berbahaya seperti limbah nuklir lah, limbah bahan-bahan kimia yang berbahaya lah. Bayangkan di sana ada ikan yang hidup, eh, tiba-tiba kan ikan bernapas melalui air ya. Tiba-tiba saat napas ikan menyedot zat yang berbahaya dan ikan mati. Seperti itu ya, pikirkan juga lah. Jangan egois gitu. Seperti itu. Jadi sebelum saya peringatkan, biarkan kucing ini yang peringatkan Anda. Jadi Anda yang betul. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk misalnya menebang pohon, tetapi kita harus adakan reboisasi, yaitu penanaman ulang. Jadi misalnya kalau ada pohon yang udah tua dan mau roboh, nggak apa-apa untuk kita tebang. Cuman harus ingat adanya reboisasi, yaitu penanaman ulang. Tanam dengan bibit pohon yang baru. Jangan misalnya ditebang lalu diganti pohon seperti ini, pohon sawit ya. Jangan, ini nggak bisa menjadi sumber kehidupan bagi hewan-hewan di sekitar. Seperti itu. Jadi ya pohon sawit itu selain penyerapan airnya kurang ya buat lingkungan, juga nggak bagus. Apalagi misalnya menggunakan tanah negara gitu. Misalnya tanah negara yang emang bukan milik hak pribadi.
lalu dijadikan lahan sawit seperti itu gak beretika banget itu. Pemerintahan siapa sih yang kayak gitu ya? Nggak ada kan. Di Indonesia aman dah. Ini foto dari Arab, mungkin dari gurun pasir ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam hewan yang sangat eksotis ya. Banyak sekali jenisnya tentunya, yang mungkin hanya ada di Indonesia, seperti contohnya gajah Sumatera ini yang perlahan-lahan mulai sedikit ya populasinya dikarenakan alih lahan fungsi lah, kehilangan tempat tinggal lah, banyak ya. Jadi alangkah baiknya kita untuk peduli terhadap lingkungan, karena jika bukan kita siapa lagi gitu yang akan mensejahterakan hewan ini. Gimana misalnya kalau hewan ini punah? Gimana anak cucu kita nanti lihat hewan seperti ini? Jadi jangan hanya hewan ini jadi mitos nanti ya, karena punah misalnya. Jadi bahagiakan hewan di sekitar. Lalu di sini ada kata Deddy Mulyadi juga, 350 tahun Indonesia dijajah, alamnya masih utuh ya. Sementara 80 tahun Indonesia merdeka, alamnya justru rusak. Jadi siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, jangan seperti itu. Sedih banget rasanya melihat alam yang indah yang belum saya kunjungi harus hancur terlebih dahulu. Apalagi cucu saya nanti. Udah jadi komplek kayaknya itu hewan, tanaman, alam. Jadi ya seperti ini ya, benar yang kata Kang Deddy ya, gak baik emang. Oke, jadi kesimpulannya, jika bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan Indonesia ini? Lihat betapa indahnya alam Indonesia ya. Jika bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Sayangilah lingkungan kalian tuh untuk generasi yang mendatang. Jadi mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.